Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keheningan padang pasir, setelah ombak laut menelan Fir'aun dan kesombongannya, sebuah perjalanan baru dimulai bagi Bani Israel. Mereka telah menyaksikan mukjizat terbentang di depan mata. Tongkat Musa memukul laut, air terbelah, dan keselamatan terbuka bagi mereka seperti sebuah gerbang rahmat. Namun, apa yang menanti mereka bukan hanya jalanan pasir dan terik matahari, tetapi juga ujian iman, syukur, dan ketaatan. Setelah tersesat selama 40 tahun di lembah Tih yang gersang, tahun-tahun yang dipenuhi keraguan dan penolakan mereka untuk memasuki tanah suci ketika Allah pertama kali memerintahkannya, generasi Musa perlahan hilang. Baik Musa maupun Harun wafat di padang tandus itu. Maka, tugas memasuki Bait Al-Maqdis pun tidak jatuh pada mereka, tetapi kepada penerusnya, Yusha' bin Nun, Yusha', pemuda yang dulu berjalan di sisi Musa. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel akhirnya mendekati desa Ariha, Yerikho, dan berdiri di depan gerbang kokoh yang dikenal sebagai Bab Al-Hittah, gerbang pengampunan. Disinilah Allah memerintahkan mereka untuk masuk dengan kerendahan hati, bukan kesombongan. Dengan penuh takzim, bukan keangkuhan. Allah mengingatkan mereka, وَاذْكُرْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, makanlah dari makanannya sesukamu dengan nyaman, dan masuklah pintunya sambil bersujud, dan katakanlah, Hittah, niscaya kami ampuni dosa-dosamu, dan kami tambahkan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Baqarah 58. Perintah itu sederhana namun sangat mendalam. Setelah 40 tahun tersesat di Padang Tih, mereka berdiri di gerbang Tanah Suci, kota yang banyak mufasir sebut sebagai Baitul Maqdis atau Yerikho. Mereka diperintahkan untuk masuk bukan dengan kebanggaan para penakluk, tetapi dengan kerendahan, untuk tunduk, bukan kepada kota itu, melainkan kepada Sang Pemberi Nikmat. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa masuk sujadan bukanlah sujud secara fisik, tetapi masuk dengan membungkuk rendah, kepala tertunduk, hati tunduk. Kata hittah, yang langka dan syarat makna, berasal dari akar kata hattah, menghapus, meringankan, membersihkan. Dengan mengucapkannya, seharusnya mereka berdoa, hilangkan beban kami, ampunilah dosa kami. Ujiannya bersifat spiritual. Bisakah mereka menikmati nikmat Allah tanpa kesombongan? Apakah kelimpahan membuat mereka bersyukur atau justru lalai? Namun sebagaimana dicatat Ibnu Katsir, sebagian dari mereka mengejek perintah itu. Bibir mereka memelintir kata hittah menjadi olok-olok, yaitu habbah fi syairah, kata-kata kosong tentang sebutir biji dalam jelai. Mereka bahkan menyisir gerbang dengan merosot di atas pantat mereka. Dakhulu yazhafuna ala astahihim, sebagai bentuk penghinaan terhadap perintah untuk membungkuk, merayap dan menyeret diri, alih-alih merendahkan hati. Maka, turunnya ayat berikut pun tiba. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Tetapi orang-orang zalim mengganti kata yang diperintahkan kepada mereka dengan kata lain yang mereka ucapkan. Maka kami turunkan atas orang-orang zalim itu azab dari langit, karena mereka terus-menerus berbuat fasik. Al-Baqarah 59. Kata Al-Quran untuk azab itu, rijz, mengandung lapisan makna yang menakutkan. Ia bisa berarti kekotoran, kenistaan spiritual, atau wabah yang turun dari langit. Ibnu Katsir dan mufasir awal meriwayatkan bahwa sebuah ta'un, wabah mematikan, menimpa mereka, meranggut 70.000 jiwa. Itu bukan penderitaan acak, melainkan cermin dari pemberontakan mereka. Mereka telah mencemari ketaatan dengan ejekan, dan akibatnya adalah kehancuran fisik sekaligus moral. Nabi SAW kemudian menjelaskan bahwa wabah dahulu adalah hukuman bagi umat-umat terdahulu. Tetapi bagi umatnya, wabah dapat menjadi rahmat. Pengingat halus bahwa hukuman bisa berubah menjadi kebaikan bila disambut dengan sabar dan iman. Kemudian di tengah padang Tih yang tandus, kehausan kembali menguji mereka.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعملوا في الأرض مفسدين. Dan ketika Musa memohon air untuk kaumnya, kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Al-Baqarah 2:60. 12 suku, 12 mata air, setiap kelompok mendapat bagiannya. Bahkan dalam mujizat, ada keteraturan, keadilan, dan batasan. Para mufasir mengatakan bahwa batu itu kecil, hampir berbentuk kubus, seukuran kepala sapi. Itu adalah batu yang sama sebagaimana tercatat dalam Sahih Al-Bukhari, yang pernah membawa pakaian Musa saat beliau mandi. Kini, batu itu menjadi simbol rezeki. Namun, ayat itu diakhiri peringatan, janganlah membuat kerusakan. Aliran air itu akan berhenti seketika bila mereka melupakan pelajaran syukur. Lalu datang ujian berikutnya, bukan ujian haus, tetapi selera dan keinginan. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيان بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak sabar dengan satu jenis makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Ia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi, sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, lentil, dan bawang merah. Musa berkata, apakah kalian hendak menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Pergilah ke suatu kota, niscaya kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Dan mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan, serta menerima kemurkaan Allah, karena mereka mengingkari ayat-ayatnya dan membunuh para nabi tanpa hak. Demikianlah karena mereka durhaka dan melampaui batas. Al-Baqarah 2:61. Mana dan salwa, makanan langit yang manis dan mudah, telah mencukupi mereka. Namun kejenuhan mengubah rasa syukur menjadi keluhan. Mereka meminta sayuran dan bawang, seolah-olah kesederhanaan rezeki ilahi tidak cukup. Jawaban Musa menembus ilusi mereka. Apakah kalian menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Ini bukan sekedar soal makanan, tetapi tentang cara pandang. Jiwa yang selalu menuntut lebih akan lupa apa yang sudah dimilikinya. Ia memerintahkan mereka turun ke kota, karena kota adalah tempat kerja, perdagangan, dan bercocok tanam. Jika mereka ingin makanan duniawi, mereka harus mendapatkannya dengan usaha sendiri. Pengingat bahwa keinginan duniawi selalu datang dengan kerja duniawi. Sebagian riwayat tafsir klasik, bukan hadis sahih, namun narasi yang tercatat, menggambarkan sisi kelam pembangkangan mereka, bahwa mereka pernah membunuh 43 nabi dalam satu pagi, dan 170 ulama soleh di sore harinya. Mereka yang menyuruh mereka kembali kepada keadilan. Sebuah gema mengerikan dari firman Allah dalam Ali Imran 3:21. Dari ayat-ayat ini, terbentang sebuah hamparan renungan. Setiap perintah dalam rangkaian ini, masuk dengan rendah hati, ucapkan pengampunan, makan dengan rasa syukur, jangan membuat kerusakan, adalah sejarah sekaligus cermin. Perjalanan Bani Israel adalah perjalanan manusia, diselamatkan, diberi nikmat, diuji, dan seringkali lupa. Nikmat tidak hilang karena sedikit, tetapi karena sombong. Rezeki tidak terhalang karena lapar, tetapi karena kufur nikmat. Al-Quran mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah pintu rezeki, dan ketaatan adalah syarat bagi kedamaian yang abadi. Maka saat Anda mendengarkan, bayangkan diri Anda berdiri di gerbang itu, gerbang Bab Al-Hittah.
Masuk dengan kepala tertunduk adalah pengakuan akan kebutuhan kita. Mengucapkan hittoh adalah melepas kesombongan, dan dalam kepasrahan itulah janji itu berbisik melintasi zaman. Kami akan mengampuni dosa-dosamu, dan kami akan menambah pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga setiap langkah kita menuju Allah adalah langkah kerendahan hati, bukan kesombongan. Karena itulah pintu sejati menuju setiap negeri yang dijanjikan.